Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Alexander Saiful Badana. Saya dari kelas PBOA dengan NIM 242410102033. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang UTS PBO praktikum, di mana UTS PBO praktikum ini saya mendapatkan kode soal A. Di sini ada kelas program, mungkin kelas program langsung di skip aja karena di sini cuman berupa metode-metodenya aja yang tinggal dimasukin ke kelas buku. Nah, di kelas buku ini saya jadikan abstrak karena si kelas buku ini bakalan jadi super kelas. Nah, makanya saya jadiin abstrak. Kemudian di sini ada protected list string, daftar judul buku sama dengan new list string. Jadi dia ngebuat list baru, yaitu list daftar judul buku. Dia bakalan nyimpan daftar judul buku di dalam sebuah list gitu. Kemudian di sini nggak cuma daftar judul buku, ada juga daftar penulis buku, daftar tahun terbit buku. Kemudian di sini ada fungsi protected, di mana fungsi protected ini adalah sebuah fungsi untuk menyimpan si listnya ini. Dia bakalan hanya bisa dipanggil di kelas buku dan juga kelas anakannya. Jadi dia bakalan bisa dipanggil di kelas super kelasnya, kelas dia sendiri, atau subkelasnya dari kelasnya dia gitu. Jadi kalau misalnya ada kelas lain yang bukan turunan dari kelas buku, dia gak bakalan bisa dipanggil karena dia dilindungi gitu, protected. Kemudian di sini saya ngebuat metode baru, yaitu metode tambah buku, di mana metode ini saya jadiin abstrak. Jadi dia ini hanya dideklarasiin, gak ada pemrogramannya, dia cuma bisa dideklarasiin di kelas turunannya itu. Pemrogramannya berarti bakalan ada di kelas turunannya. Di sini hanya dideklarasiin. Ada metode tambah buku yang isinya ada judul buku, parameternya judul buku, kemudian parameternya ada penulis dan juga terbit juga. Kemudian di sini ada metode lihat info. Kemudian lihat info ini fungsinya nantinya bakalan menampilkan judul buku yang ada di perpustakaan. Kemudian di sini ada update buku, di mana update buku ini dia bakalan mengupdate buku yang mau diubah, kayak judulnya kayak atau penulisnya atau apa gitu. Dia bakalan digunain di metode update buku. Kemudian juga ada metode hapus buku. Jadi dia bakalan ngapus buku yang ada di listnya ini di listnya ini, nanti bakalan ada di bawah. Kemudian ada kelas buku pinjam, di mana kelas buku pinjam ini hampir sama kayak ini, yaitu dia bakalan nyimpan list, berbagai macam list. Yang pertama listnya itu judul, kemudian list judul pinjam, kemudian penulis pinjam dan juga tahun pinjam. Ini saya jadikan kelas baru agar lebih memudahkan saya gitu. Kemudian di sini adalah kelas subkelasnya, subkelas dari buku, yaitu CRUD underscore buku. Kemudian di sini aku private untuk ini, si daftar pinjamnya ini aku private agar dia gak bisa diakses di kelas lain gitu. Buku pinjam, daftar pinjam sama dengan new buku pinjam ya gitu. Jadi si daftar pinjam ini bakalan kesimpan di buku pinjam, di kelasnya buku pinjam. Berarti dia bakalan ngejalanin ini nanti kalau misalnya ada daftar pinjaman. Kemudian di override dari yang tambah buku ini ya. Dia nge-override tambah buku kalau misalnya judul bukunya udah keisi, penulis juga udah keisi, tahun terbitnya juga diisi. Di sini dia bakalan nge-add di daftar judul buku di sini. Nah, jadi kayak misalnya ini kan judul berarti yang awal dong.
Ini berarti. Nah yang ini kayak ini contohnya kelinci dan buaya fiksi. Jadi ini kelinci dan buaya yang fiksi itu dia bakalan ada di sini kan. Nah dia bakalan nge-add, kemudian di-add di daftar judul buku. Dia bakalan nambahin di listnya judul buku gitu. Kemudian kalau misalnya si penulis ini juga ada, dia bakalan nambahin ke list daftar penulis buku. Kemudian kalau misalnya tahun terbitnya juga udah keisi, maka dia bakalan kesimpan juga di list daftar tahun terbit buku. Nah kalau misalnya ini udah ditambahin semua, dia bakalan nampilin output buku dengan judul kayak contohnya pesan buaya dan kelinci fiksi berhasil ditambahkan seperti itu. Kemudian di sini ada override lagi, di sini metode lihat info. Jadi dia bakalan nampilin kayak buku-buku yang ada di perpus itu ada apa aja gitu. Nah, jika daftar bukunya itu lebih sama dengan 0, maka akan nampilkan output kosong ya. Jadi kalau misalnya gak ada buku yang tersedia, dia bakalan nampilin output kosong. Nah, selain itu berarti kalau misalnya lebih dari 1, jadi kalau misalnya dia lebih dari 1, maka for integer i sama dengan 0, i sama kurang dari daftar judul buku.com i plus. Jadi indeksnya si i ini dia bakalan si daftar judul buku.com ini bakalan nampilin semua daftar buku yang ada di listnya daftar judul buku. Nah, di sini menggunakan daftar judul buku ya. Nah, kalau misalnya si list daftar judul buku itu harus lebih dari 1. Gitu. Nah, dia bakalan nampilin i plus 1. Nah, ini berarti si indeks. Indeksnya tuh kan biasanya dimulai dari 0. Maka aku tambahin 1 biar waktu nampilin daftar judul buku dan juga lain waktu nampilin daftar judul buku dia itu gak dimulai dari indeks 0. Outputnya itu bakalan dimulai dari angka 1. Analis itu kan biasanya dimulai dari angka 0. Jadi aku tambahin 1 biar outputnya itu 1. Titik daftar judul buku. Nah, jadi indeks yang sesuai dengan ini si daftar judul buku yang indeksnya itu bakalan ditampilin. Gak cuman daftar judul buku, dia bakalan nampilin juga penulis dan juga tahun terbit buku sesuai dengan indeksnya. Kemudian console line di sini ada di bawah agar dia ngasih jarak gitu. Seharusnya di sini bisa kan ya kalau misalnya gini. Oh iya bisa. Ya bisa. Tapi lebih enak di sini sih. Terus public void pinjam buku integer index. Oke. Oh ya. Jika indeks lebih 0 dan indeks kurang sama dengan daftar judul kon, maka dia akan menjalani program ini. Berarti indeksnya itu harus lebih dari 0 dan si indeks ini gak boleh lebih dari banyaknya buku gitu. Jadi gak boleh sampai ngelebihin banyaknya buku si indeks. Itu cuman jaga-jaga aja. Kemudian integer real index sama dengan index min 1. Nah, jadi dia ini buat ngevalidasi untuk ngemastiin bahwa indeks yang diberikan itu berada dalam rentan jumlah buku yang sedang ada gitu, yang ada di dalam perpus. Kemudian daftar pinjaman judul pinjam add daftar judul buku real index. Oke, jadi dia itu bakalan ngesimpan ini si indeks ya. Indeksnya itu misalnya kita nulis 1. Nah dia bakalan nyimpen di 0.
indeksnya itu misalnya di sini 1 dong. 1 dikurangin 1 sama dengan 0 kan. Nah dia bakalan nambahin yang ada di daftar judul buku dengan indeks 0 dimasukkan ke dalam daftar pinjaman gitu. Jadi kalau misalnya mau ngepinjem buku itu kita masukin di metode pinjam bukunya itu bukan 0, karena list itu kan biasanya dari 0 tapi dari angka 1 gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya dia diisi angka 1 dia bakalan add di daftar pinjaman, nge-add dari daftar judul buku, dari daftar buku dimasukin ke daftar pinjaman. Nah itu ada banyak, dimana itu yang bakalan dipindahin itu daftar judul buku, kemudian daftar penulis buku, dan juga daftar tahun terbit buku. Nah di sini bakalan ditaruh ke daftar pinjaman dengan listnya itu ada judul pinjaman, penulis pinjam, dan juga tahun pinjam. Dia bakalan dipindahin ke situ, ke list itu. Kalau misalnya ini udah dimasukkan ke dalam list pinjaman, dia bakalan nampilin kayak gini, buku, daftar judul buku, real index. Nah yang di sini dia bakalan ditampilin lagi, jadi kayak barusan kelinci dan buaya, dia bakalan ditulis lagi di sini, buku kelinci dan buaya berhasil dipinjam. Nah kemudian dari buku itu yang sudah dipinjam dia bakalan dihapus dari daftar judul bukunya, kemudian daftar penulis buku, dan juga daftar tahun terbit buku. Nah kalau misalnya dia itu ada validasi, misalnya dia itu dalam melakukan inputnya itu gak sesuai, dalam artian diisi A gitu, maka dia bakalan outputnya kayak gini, indeks buku tidak valid untuk dipinjam. Atau misalnya yang dimasukkan itu indeksnya lebih banyak, bukunya cuma ada 3 tapi kita ngetik di pinjam buku ini adalah 6, kan nggak masuk akal ya. Jadi dia bakalan melakukan output kayak gini, indeks buku tidak valid untuk dipinjam gitu. Kemudian lihat buku pinjam ini kurang lebih hampir sama dengan yang lihat info kayak gini. Ini hampir sama dengan buku yang di ini lihat buku pinjam, cuman bedanya itu adalah buku pinjam ini berarti dia bakalan nampilin yang ada di sini, yang ada di kelas buku pinjam. Jadi dia bakalan nampilin buku-buku yang dipinjam aja, bukan buku yang ada di dalam perpus, kurang lebih seperti itu. Dia bakalan nampilin ini judul pinjamnya, kemudian nama penulisnya, dan juga tahun terbit yang dipinjam gitu. Kemudian ada metode lagi, kembalikan buku. Nah di mana ini metode kembalikan buku berarti dia bakalan ngembaliin buku yang dipinjam kalau dia masukin indeksnya yang sesuai. Nah jadi ini sama, indeksnya harus lebih dari 0 dan indeksnya itu gak boleh lebih dari buku yang dipinjam gitu. Jadi si indeksnya, kita mau masukin indeks itu gak boleh lebih dari yang dipinjam. Nah contohnya buku yang dipinjam itu 2 tapi kita malah masukin indeks untuk mengembalikan itu, isi indeksnya itu yang 3, kan itu gak masuk akal ya. Jadi gak bakalan nampilin output yang ini, dia bakalan nampilin output yang ini kalau misalnya kayak gitu, indeks buku tidak valid untuk dikembalikan kayak gitu. Kemudian ini sama kayak waktu buku yang dipinjam, dimana buku yang dipinjam itu dia bakalan dikembaliin. Nah ini daftar pinjaman, di list daftar pinjaman, bukan list, ini list judul pinjam, dia bakalan dikembaliin ke daftar judul buku utama gitu lah intinya. Kemudian gak cuman judul bukunya, penulis pinjamnya, kemudian tahun pinjamnya sesuai dengan indeks yang kita masukin. Jadi kalau misalnya kita masukin 1, indeksnya itu 1, kemudian si 1 ini adalah bukunya si
si kelinci dan si buaya. Nah dia bakalan naruh dari buku itu ke dalam perpus. Dia intinya ngembaliin buku. Kalau misalnya udah, dia bakalan nampilin output buku kelinci dan buaya berhasil dikembalikan. Kemudian dari daftar pinjaman itu bakalan dihapus indeksnya. Bukan indeksnya. Indeks dari daftar pinjaman itu bakalan ngehapus. Jadi ngehapus judul pinjam, ngehapus penulis pinjam, sama juga ngehapus tahun pinjam kayak gitu. Kemudian update buku. Update buku ini berarti pilih user, kemudian judul buku, string penulis baru, terus tahun terbit baru. Ya, jadi pilih user, pilihan user ini berarti si indeks nih. Jadi indeksnya tuh bakalan dikurangin 1. Jadi kalau misalnya kita pilih 1, kemudian dia pilih 1 gitu ya. Nah kemudian dia bakalan dikurangin 1, berarti dia bakalan nge-eksekusi itu dari 0, indeks yang ada di 0. Kemudian judul baru. Nah si judul baru ini ya kita tinggal mengganti aja, kayak misalnya indeks 1 mau ganti judul barunya ngeganti jerapah dan buaya gitu. Nah dia bakalan naruh di sini, dia bakalan ditaruh di daftar judul buku gitu, sama dengan judul baru. Kemudian kalau misalnya mau ganti penulis juga, dia bakalan nulis di sini gitu, bakalan ditampilin di daftar penulis buku. Kemudian ada daftar tahun terbit buku. Kalau misalnya ini udah keisi semua, dia bakalan nampilin output gini, CW buku berhasil diperbarui menjadi judul baru. Contohnya jerapah dan kelinci gitu. Kemudian ini indeks buku tidak valid kalau misalnya ya ini, kalau misalnya pilihan, kalau kita ngisi ngeisiin indeksnya itu bukan nggak sesuai sama ini, ya inilah kita bakalan nampilin ini. Kalau misalnya indeks buku yang mau diupdate itu yang ada di dalam perpus itu cuma ada 3, tapi kita ngisiin si pilihan usernya ini, kita ngisiin 4, kan itu gak masuk akal karena gak melakukan eksekusi yang ini, gak sesuai dengan yang ini. Dia bakalan nampilin yang ini, indeks buku tidak valid untuk diperbarui. Kemudian ada public override void, hapus buku. Jadi dia ini bakalan menghapus buku yang ada di dalam perpustakaan buku utama. Ya ini udah berkali-kali sampai. Udah, habis itu CW buku integer pilihan user. Oh ya, jadi dia ini cuman ngisiin indeksnya aja. Jadi kalau misalnya indeksnya itu udah dihapus, indeksnya itu udah keisi, ya dia bakalan di remove di sini, pilihan user dikurangin 1. Ya kalau misalnya kita ngisiin indeks 1, maka di sini 1 dong, berarti 1 dikurangin 1 berarti 0, berarti kita bakalan ngehapus judul buku yang ada pada indeks ke-0. Gak cuma judul buku, di sini ada juga daftar penulis buku, kemudian daftar tahun terbit buku juga. Jadi dia intinya buat ngehapus semua informasi buku yang ada di dalam perpus itu. Nah, kemudian oke udah, jadi semua fiturnya udah sesuai. Dimana fiturnya itu ada daftar judul buku, ada ini tambah buku, kemudian ada menampilkan isi buku, kemudian juga ada bakalan ngapus buku, update buku, pinjam buku, lihat buku yang dipinjam, kemudian kembalikan buku. Udah sesuai semua. Terus di sini
Oke, coba di run. Bismillah. Ya Allah, kadang cek frame nih. Bentar ya kak. Oke, frame. Gimana ini? Mana ini? Ya boleh gini aja dah. Nah, jadi buku dengan judul Kelinci dan Buaya fiksi berhasil ditambahkan ini. Jadi ditambah buku. Tambah buku ya. Oh ini, bentar kak. Oh ini. Si judul udah di add, dimasukkan ke daftar judul buku. Kemudian daftar penulis bukunya juga udah dimasukin, udah sesuai. Kemudian bakalan nampilin output gini, buku dengan judul ini. Buku dengan judul Kelinci dan Buaya berhasil ditambahkan. Nah, di sini kan aku gak cuma nampilin Kelinci dan Buaya, ada juga ini. Terus ada juga Duta Fakultas Ilmu Komputer. Oh iya, dia kan minta 3 macam, fiksi, non fiksi, dan majalah. Kemudian kok hilang? Ini ada non fiksi, majalah, dan juga non fiksi. Yang fiksi itu Kelinci dan Buaya, non fiksinya itu Masa Kelam Soekarno. Terus ada juga majalah yaitu Duta Fakultas Ilmu Komputer. Di sini nama penulisnya. Ya, kemudian di sini tahun terbitnya gitu. Ini nama penulisnya, tahun terbit, nama penulis tahun terbit, nama penulis tahun terbit. Di sini judul bukunya. Kemudian di sini bakalan nampilin lihat info. Ini daftar buku yang tersedia, ada Kelinci dan Buaya, penulisnya tahun terbit, kemudian Masa Kelam Soekarno, ada penulis dan tahun terbit, dan juga Duta Fakultas Ilmu Komputer, penulis tahun terbit. Ini juga berarti ada 1, 2, 3, 4. Dan di sini kan di bawahnya udah aku jelasin bahwasanya indeksnya itu ditambahin 1. Jadi kalau misalnya di sini 0, dia bakalan jadi 1. Ini seharusnya 0 ini. Tapi karena di bawah udah di coding jadi 1. Berarti 0 plus 1 udah di coding, udah ditulis di bawah gitu. Kemudian lihat info. Terus di sini ada hapus buku, fitur hapus buku. Buku Kelinci dan Buaya fiksi berhasil dihapus. Kemudian bakalan nampilin info yang belum dihapus. Nah ini kan berarti aku ngapus indeks ke 1. Si indeks plus 1. Nah, tapi dia bakalan ngehapus yang ada di indeks 0 gitu. Terus yang ini kan awalnya nomor 2, jadi dia bakalan up ke atas. Jadi dia bakalan jadi nomor 1 yang buku non fiksi ini Masa Kelam Soekarno. Begitu begitu dilihat info lagi, karena udah kehapus yang Kelinci dan Buaya, jadinya tersisa 3 aja. Kemudian di sini ada update buku pada list yang pertama, PBO. Nah ini bakalan diganti pada indeks ke 1. Padahal ini bukan aslinya indeks ke 1, tapi menyesuaikan ini. Makanya aku nulis 1 gitu. 1 dikurangin 0 biar menyesuaikan ini. Kalau isinya 1, dia bakalan nge-update yang ada di indeks ke 0 sebenarnya, karena 1 dikurangin 0. Jadi dia bakalan outputnya gini, buku berhasil diperbarui menjadi pemrograman berorientasi objek. Nah ini jadi yang Masa Kelam Soekarno ini bakalan keganti sama ini, menyesuaikan dengan ini PBO, terus Prof Lamin, kemudian tahun terbitnya 2013. Nah kayak gini. Nah si Duta Fakultas ini dia bakalan tetap, jadi cuma ngeganti yang ada di indeks ke 1. Kemudian ngepinjem buku, pinjam 1, berarti dia bakalan ngepinjem yang ini, si PBO dong, buku PBO udah. Terus karena PBO ini udah dipinjem, kemudian begitu dipinjem kan udah di remove dari perpustakaan yang asli. Jadi si Duta Fakultas ini, si buku Duta Fakultas majalah ini, dia bakalan ada di atas menjadi nomor 1. Kemudian dipinjam lagi 1. Nah karena ini udah diupdate,
yang awalnya nomor satunya itu si PBO, karena PBO ini sudah kepinjam, si duta fakultasnya akhirnya jadi nomor 1, kemudian dipinjam lagi di sini. Nah ya ini kan seharusnya nomor 2 kalau dari contohnya ini, tapi karena ini dihapus jadi ini nomor 1 gitu. Kemudian lihat info, ini berarti buku yang tersedia, jadi dia bakalan tersediain yang ada di dalam buku perpus itu cuman ini aja, karena yang ini sama ini sudah dipinjam. Kemudian lihat buku pinjam. Nah ini daftar buku yang dipinjam itu ada 2, yaitu yang pertama PBO, kemudian sama Duta Fakultas Ilmu Komputer Majalah. Ya gitu. Ini intinya diambil dari ini, ngambil dari abstrak kelas buku pinjam gitu. Terus kembalikan buku, mana ya daftar? Oh ini buku pemrograman berorientasi objek berhasil dikembalikan. Iya itu pada indeks ke 0. Ini kan ditulis 1, tapi 1 dikurangin 1 sama dengan 0, berarti dia bakalan ngembaliin buku yang ada pada indeks ke 0. Kalau misalnya udah, habis itu aku coba tampilin lagi, lihat info yang ada di dalam buku. Nah ini Statistika jadi nomor 1, PBU nya bakalan ada di bawah, bukan ada di atas lagi gitu. Ini bakalan PBU yang udah dipinjam kemudian dikembaliin lagi, dia bakalan ada di perpus, kemudian ada di bawah, di indeks paling bawah, di list paling bawah gitu. Kemudian lihat buku yang dipinjam, daftar buku yang dipinjam. Nah berarti ini kan udah sesuai, buku yang dipinjam itu awalnya ada PBO sama Duta Fakultas Ilmu Komputer. Karena ini udah dikembaliin buku PBO nya, maka daftar buku yang dipinjam itu tinggal si buku Duta Fakultas Ilmu Komputer yang majalah ini. Udah, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.